Setelah kemudian hati ini muncul, saya nggak tahu. Kok setiap saya mandang apapun kok hati saya murni Allah. Mandang mobil lewat Allah. Mendengar kotor bunyi Allah. Dan pada saat salah saya bingung. Ini yang mau saya baca apa? Kok muncul di hati Allah, Allah, Allah terus. Begitu Gus, mohon penjelasannya. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia yang hadir di sini, yang sudah masuk di dalam penerimaan dinul haq, awalnya itu menolak. Awalnya itu menolak. Mengapa menolak? Karena bentuk besarnya sifat basariyah yang ada di dalam diri manusia tersebut. Ketika besar sifat basariyah di dalam diri kita sebagai manusia, itu tertanda bahwasanya nafsu yang ada diri kita itu sangatlah liar, susah untuk dikendalikan. Mengapa susah dikendalikan? Karena kita belum menerima wahyu, menerima petunjuk, padahal petunjuk itu sudah diberikan oleh Allah. Kita menolaknya, akhirnya alat untuk menjinakkan nafsu itu belum kita dapatkan. Sehingga kita masih dikategorikan ahli hijab. Tetapi ketahuilah bahwasanya seiring berjalannya waktu, Anda pasti menerima hidayah tersebut. Ketika sudah menerima hidayah tersebut, maka apa perilaku, tabiat, kebiasaan ruhaniyah zaman ketika di ahli hijab itu jelas tidak sama dengan tabiat Anda sudah masuk di dalam ahli suhud dan atau belum masuk di dalam ahli suhud, kita masih di pintu ahli suhud. Disitulah Anda akan kebingungan. Ini dinul haq ajarannya benar atau tidak, itu masih 50-50. 50%, 50%. Dulu saat di ahli hijab jelas 100% ajaran dinul haq itu gak benar, alias ajaran yang menyesatkan. Dulu lah, sekarang sudah 50% antara benar dan salah. Bapak Ibu, proses Allah memudahkan Anda untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang mutlak,
yang tidak bisa diganggu-gugat. Kapan saat itu terjadi? Saat Anda ini sudah menemukan zikir sirul asrar, baru di situ tidak bisa diganggu gugat alias kemutlakan kebenaran 100%. Berjalan proses lagi, walaupun iman jenengan ini sudah mengatakan bahwasannya hanya Allah yang berlaku, cuman belum bertemu terhadap Allah. Imannya sudah 100%, cuman belum liqo terhadap Allah. Disitulah terjadinya namanya wirid, warid, liqo atau bertemu atau makrifat. Judulnya materi pada malam hari ini, wahai orang-orang yang sudah bertemu warid, janganlah kau meremehkan saat meremehkan orang lain ketika orang lain itu masih ada di wirid. Masalahnya, sebab dulu kamu itu sebelum ketemu warid itu ada di wirid. Wahai orang-orang yang sudah liqo atau makrifat Allah, janganlah kau meremehkan orang-orang yang telah diletakkan Allah di wirid, sebab dulu kau prosesnya juga di wirid. Wahai orang-orang yang sudah menemukan wirid, janganlah kau meremehkan orang-orang yang belum ketemu wirid, sebab itu proses. Sekarang bicara wirid. Apa sih wirid itu? Wirid adalah satu amalia yang bisa mendatangkan warid. Apa sih warid itu? Warid adalah anugerah Allah. Makhluk yang diutus oleh Allah untuk membimbing si murid ketika wirid supaya bisa sampai makrifat dateng Gusti Allah. Ngomong masalah wirid iku macem dua. Ada wirid yang bersifatkan golek dunyo, golek dunyo. Wirid yang bertujuan menemui suksesnya dunia. Man aroda ad-dunya fa'alaihi bi ilmin. Ada wirid yang untuk menyukseskan duniamu. Ilmu. Barang siapa yang ingin sukses duniawiyahnya, fa'alaihi bi ilmin. Anda harus membawa ilmunya. Itu yang kumaksud wirid. Lewat wirid yang diistiqomahkan itulah
akan muncul satu namanya karomah. Itu mbak karomah loh ya, bukan. Itu yang kusebut warid, dan warid ini minasyaiton, saking dari setan. Endi si setan iku? Nyun sewu, setan iku ya iso kasih kau wirid Quran loh. Iya. Sampean rawuh datang terhadap seseorang yang kau anggap sebagai ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah. Dia nggak pernah kerja, tapi selalu punya uang. Kusol nggak tahu kerja kok duitnya oke. Makanya biar tidak seperti aku kerja. Kerja. Ya, bentuk kerja saya secara fisik melayani masyarakat. Engko nek gak disambil kerja, gampang ati toma nang sakliyane Gusti Allah. Nanti kalau kepala desanya selesai, terserah Gusti Allah ngelih kepala diletakkan kerjanya di bagian lintu, monggo. Walaupun aku juga siap jadi petani kalau Allah itu memang menghendaki jadi petani. Iya, sawah masih ada. Walaupun gak ikut punya, nyewa-nyewa kan bisa, Pak. Ya, di situ. Makanya kita harus waspada bagaimana nafsu kita tidak kemasukan bisikan nafsu tomak bagaimana. Kui kalau berangkat entah mau silaturahim terhadap rumah teman, makano dulu dikenyangkan biar tiga arep-arep suguhane. Nah, itu makan dulu dibanyakin. Kopi biar gak apa namanya, gak tomak terhadap kopi, ngopi dulu, ngopi mas dulu mas ya, biar tidak muncul tomak. Sebab nek muncul tomak iku bahaya bagi Anda. Urusan nanti ketika silaturahim terhadap teman saudara dikasih kopi atau tidak, itu Anda gak arep-arep ya, gak arep-arep. Makanya aku sendiri kalau disuruh mampir budal ngaji ku bingung. Hampiri itu khawatir dikira kok sumbungi. Terus saya ampiri aku njogo tomak. Seperti kemarin ke Tegal, ada dua nomor yang sama, nomor yang tidak sama tapi orangnya sama. Satu nomor itu dibawa istrinya, satu dibawa suaminya, kedua-duanya ingin diampiri. Bingung gula. Saya tanya yang nomor suaminya, antara rumah jenengan kali tempat ngaji dahulu mana? Dahulu tempat kula. Maksud kula, nek satu perjalanan bisa kami pertimbangkan. Tapi kalau dahulu tempatnya ngaji, pikir-pikir sih yang satunya yang dibawa istri, aku nggak tahu kalau itu istri dan suami. Nggih nyuruh mampir madang dulu Gus, tahu madang? Makan. Padahal
aku sudah menyetel nanti sebelum ke tempat ngaji barangkali di situ ketemu punten Kang Tatang, ketemu kikil, tahu kikil ke? Tak jepir. Lah kok ono WA seperti itu. Saya tanya, ibu ini rumahnya dengan tempat ngaji dahulu mana? Dahulu saya. Oh, si tak koi kedua kilometernya. Kilometernya berapa? Nomor 1 dan satunya 6 sama, kok sama sih ini aku 6 kilo. Terus mbak ngoten, habis itu terakhir aku tanya ke bapak, Pak, niki ada jamaah yang ingin ditemui, diampiri, kula bingung Pak. Nanti kira-kira ya 5 menit dan ya, karo-karo. Siapa Gus? Tak tutur nomor. Oh, itu nomor istriku. Ya sudah, satu tempat. Ya alhamdulillah. Yang paling khawatir kalau jaga kan itu. Jadi khawatir metu repotin. Itu tok rek. Jadi aku bukannya nggak ingin mampir yonda lah. Cuman aku menjaga dari arah situ. Lidok Pak Bu, mohon maaf. Jadi mampir itu ya disuguhi degan, ya disuguhi makan, pulang ya disangon sang. Mungkin nek ke syariat katok kongkon mesti yo mam. Seneng. Iya masalah aku tahu tadi kiai syariat. Aku dulu memang koyok ngono memang. Sekarang takut. Bon. Lah ketika saat orang ini membawa wirid yang tujuannya adalah sukses dunia, mohon maaf, yo diremeh norek, karena dia itu memang diproses Allah. Lalu dia itu mendapatkan wirid waman aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Ketika Anda ingin bertemu Allah harus berilmu. Akhirnya dinul haq diterima. Alhamdulillah. Dibawailah wirid-wirid, ilmu-ilmu untuk mengenalkan ruhaniyah pada Allah. Lah Anda yang sudah makrifat, ya ojo dipaidu. Sebab kita dulu yo asalnya berangkatnya di situ. Awakmu syirik tok. Ya. Awakmu, kamu itu masih ketemplean syirik. Salah. Lu cok manusia, engkau ngedon, bingung tambah. Silakan Anda yang masih ada di wirid, berjalanlah sesuai aturan di wirid. Anda terus menerus disuruh untuk berzikir, wirite Allahu Allah thariqah. Teruskan. Sebab ketika saat wirid itu berjalan, nanti Anda ada momen waktu tersendiri, Allah membuka sirul asrornya. Lah, ketika saat Anda sudah dibukakan dan membawa sirul asror, maka karakter hatimu sudah beda, Pak. Dulu santrimu gak kongkon, gak kau suruh untuk mampir, mesti ditelepon kamu. Ditelepon, ini rumah, mumpung aku ada di mampir.
etok-etok ben barokah ya iki lho nemplek nang toko barokah warung lah apa golek barokah nang toko ketemu nang warung ketemu warung barokah mlebu ketemu wis iku yo wis proses Pak ya, proses yo ben. Nah proses iku wong namanya proses berarti belum selesai, belum. Bon. Anda diletakkan sudah menerima wirid yaitu zikir sirul asr, terus kumandangno sirul asr itu. Lah bagi yang sudah likok, sudah mendapatkan warid, ya jangan lantas kau remehkan orang-orang yang masih diletakkan Allah di wirid. Kadang-kadang ini ya, lah iya, saya sudah wirid sirul asr gak ketok apa. Temanku loh, ketemu Nabi Muhammad, ketemu cahaya, ketemu macam-macam, kula belas tak. Ngepunten ya, ketika sirul asrar Anda itu sudah jalan, artinya sudah kau lakukan dengan benar setiap saat dan waktu, makalah itulah yang menjadikan warid minallah datang. Kapan datangnya warid? Ini tidak bisa kau prediksi, tidak bisa kau rencanakan. Datangnya itu dadak dan tandanya nanti saya kasih tahu. Kalau warid itu sudah datang, apakah warid itu berbentuk malaikat sing ganteng nek kanggo wong lanang, kanggo wong wedok, kanggo wong wedok iku kanggo wong lanang wahyu ini bagus. Si warid teko iku macem-macem ya, macem-macem. Pak kudu harus wong lanang gede dawur awak ndak, sesuai dengan sifat karakter tabiatnya daripada malak atau malaikat. Bisa jadi iku berupa sinar, bisa jadi ku berupa mohon maaf mursyid kita, mursyidnya turu kok cari alhamdulillah jenengan meriki Gus tak ngaku turu lengke kan sering yang seperti itu. Bisa jadi warid itu Allah datangkan itu tidak berbentuk, tapi terasa. Apa fungsinya warid? Mengusir nafsumu dari jagatnya hati yang selalu menghalang-halangi kau setiap saat dan waktu untuk bertemu Allah. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dirimu untuk tidak ruhaniyah itu mendekat dan bertemu Allah. Itu warid. Fungsinya warid ada di situ. Yang kedua, membimbingmu. Tadi kan mengusir nafsu dari dirimu. Sekarang yang kedua adalah membimbingmu, mengarahkan tujuan sirotol mustaqim, jalan yang jejak. Karena apa? Karena jenengan iki mau sudah fa'buduh, sudah menyembah dengan benar. Kuncinya sesembahan dengan benar itu ada di sirul asrar. Tentang iman hanya pada Allah, tentang cinta hanya pada Allah, dalam hal segala-galanya yang berperan, yang menggerakkan dan lain sebagainya. Nah, tandanya kalau warid sudah ada di jagat hatiku yang bagaimana?
Gini Pak, ketika saat jenengan berlaku apapun loh ya ini, maka hatimu dengan mudah menafikan dirimu dan mengisbatkan Allah sebagai sang berperan, sebagai sang pelaku. Makanya ada af'alullah, itu maksudnya. Nah, ketika hatimu itu klik, bukan saya yang melakukan tapi Allahnya, berarti itu warid sudah ada di dalam diri. Jelas ya? Datangnya ini tidak bisa kau rencana. Datangnya mendadak. Kalau saya boleh berkata menurut sudut pandang sistem atau ilmu, karena terbiasanya hatimu berzikir sirul asrar, dirasa, diiman, disu'aul basirah. Tidak ada waktu, tiap waktu kecuali kau gunakan hanya berlatih atau berzikir atau sadar diri tentang sang pelaku itu siapa. Itu dalam hal bentuk apapun, sang pelaku itu siapa. Bapak Ibu, kalau Anda sudah sampai di warid ini, maka pasti kau akan bisa liqo, pasti kau bisa ma'rifatullah, pasti. Yang paling susah loh ya, bedai itu ketika diwirid ke warid. Lebih ketika sirul asal didatangkan gak percaya, iki lebih lebih susah. Sak pirang-pirang orang, apa sak pirang-pirang, sebanyak-banyaknya orang, ketika sirul asrar yang disampaikan di tengah-tengah mereka, banyak yang tanya, di dalile sirul asrar, Quran endi, bukti endi? Wah. Walaupun saya kasih tahu tetap tak percaya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 78 apa 87? 78 tentang la ilaha illa anta. Niki lah nyeritakno Nabi Yunus. Wong kita bukan nabi, wis mbawanta. Kudu tak soki kopi ya. Nggih, ben gak emosi Pak ya. Kandengane kopi. Nek kata liwat no model ngene kapan cocotku ngrokok iki? Ngoten lho, Bos. Iya sampean dingkluk-dingkluk ambek rokokan saged. Sing lor iku apa jenenge kopi ono, hitam jahe ono, bayu aku mlaku tak tontok nikmati. Coba ngaji ning syariat nek gak diblentek awakmu. Nggih Pak, di syariat gak boleh seperti itu. Mergai dangkal. Pembahasannya dangkal hakikat bebas. Nah, nenggone syariat iki ngerutuhna pulpen iki mboten angsal. Pulpen rutuh lho mboten angsal. Apa maneh rokokan. Mangkane nek sing bantah ngaji kok rokokan berarti dhek isik syariat. Ngono mawon gak usah bingung-bingung. Rokok kok haram? Ya njen awakmu sik syariat. Wis gak nutuk, kamu gak nutut. Gak usah rame-rame, wis ngos gak nutut durwayaya. Gak usah bantah-bantahan.
Sidoro Quran. Anda sowan terhadap ulama syariah. Ayo nek wani soalan cetak. Ayo, kalau sono kutang tok. Sing metu iku senenan. Disneni dimarahi. Aku kiai bos. Bosok moro iku ya sarungan dine sapi. Soalan cetak. Apalagi ditemui pura. Njaluk pelarisan. Haram. Ya gak salah. Memang ngunung. Lho iya Pak, wong dhewe biyen ya ngunung. Dadi mestinya nis ngono iku. Ketika saat bedah Sirul Asrar inilah Pak, buka supaya bisa nerima wahyu inilah susah setengah mati. Lewat dinul hak kalau sampai akeh mencep mawon, mencep. Jadi sing gak seneng kejeron ngajine kejeron. Kita wong syariat tok kejeron dari. Wis gak apa-apa. Boten napa-napa, iku proses beliau-beliau. Cuman suatu saat nanti kau akan sadar dan mesti mengatakan, oh iya benar iki yang kita tuju. Itu sudah. Oke, kalau sudah Sirul Asrar bisa diterima, maka mudah jenengan mendapatkan warid dengan catatan fal ya'mal amalan sholihan. Tekno Sirul Asrar di tengah-tengah agawe apapun. Tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal Anda suci dohir atau kotor dohirmu, enggak. Walaupun Anda itu mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar, orang perempuan hadas haid, tetap Sirul Asrar jalan terus. Gak menjadikan hadasnya itu penghalang Anda untuk berzikir. Kuncinya keistiqomahan Anda. Terus menerus lakukan hal itu. Kalau itu sudah kau lakukan, nanti suatu saat tanpa kau rencanakan, tanpa kau tahu, warid itu pasti diperintahkan Allah masuk di dalam dirimu. Apakah ini bermateri atau non materi, itu urusan Allah. Bermateri berarti tadi saya katakan bisa cahaya, bisa berbentuk makhluk asli malaikate, ono swiwine dan lain sebagainya, atau yang lain, atau non materi. Non materi itu tidak berbentuk, tapi di dalam hatimu terasa. Apa tandanya? Ketika Anda ngadepi persoalan apapun, hatimu kok klik, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Kok klik, imanmu itu hanya Allah yang melakukan. Itu tandanya. Kalau ini sudah ada tanda di dalam hatimu, maka muncullah dalam dirimu itu rasa yang bergelora. Dua rasa, apa? Rasa rindu dan rasa cinta kepada Allah, hanya kepada Allah. Pasti akan membara. Tahu membara apa? Membara itu menggelora. Menggelora. Jadi bentuklah rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hatimu sangat besar. Kadang-kadang terjadi menangis. Udahlah, nggak bisa kami gambarkan dengan sesuatu apapun.
bab masalah bergeloranya cinta dan rasa rindu dalam hatimu. Lanjutkan terus. Nanti ada satu momen di mana tanpa kau ketahui, kau diletakkan di ainul basirah. Langsung semuanya enggak ada. Yang ada hanya ana itu adalah saya, diri yang sesuatu yang tidak bisa kau sebut tadi loh. Itulah namanya ana. Umpama saya sebut saya, ingsun. Jadi ingsunnya Allah itu menggelor. Sudah. Berarti inilah makrifat. Dengan mukaddimah itu maka kita akan masuk pada makalah ke-77 kitab Sikat. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, idza ra'aita tatkalane weruh sira ningali sira abdan ing siji kawula. Jikalau kau melihat seseorang aqamahu kang ngukuhna ingman sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala biwujudil aurati ing dalem istiqomai wirid. Saya tidak membahas wirid yang mendatangkan warid dari setan, ya. Saya menjelaskan wirid yang mendatangkan warid dari Allah. Berarti zikir tersebut. Wa azamahu lan nglanggengake sapa Allah alaihi sapa Allah ing man kuman alaiha ing atasi wiridnya. Jadi waridnya ini belum datang, tapi terus wirid. Allah meletakkan kelas di dalam dirimu, terus bersirul aswad. Masih ada dua. Aku hamba sebagai yang merasakan, mengimani atas hidup sebagai Allah yang ku imani, yang melaksanakan segala apapun. Kan masih ada dua, Pak, ya. Saya sebagai makhluk yang melihat, Allah sebagai yang kuli. Masih ada dua. Wirid terus. Su'aul basiroh masih kami asal. Saya belum di ainul basiroh. Ma'atuli imdadi sertani pertolongani Allah datang, yang nantinya disebut wahid, tapi belum. Ketika Anda melihat seseorang yang masih duduk di wirid, pikir tadi, pikir sirul aswad, tapi belum sampai bertemu warid. Waridnya belum datang. Yo fala tastah kirona, ojo ngeremeh no temen iro manahahu ing paringi Allah sing masih ada di sini. Maulahu Gusti Allah deleh si A dideleh wirid terus durung ketemu apa-apa. Udah, jangan remehkan. Sebab apa li annaka sak temene sira iku lam taro alaihi simal arifin. Karena mereka yang ada di sini belum menemukan kemakrifatan pada Allah. Belum. Dia masih konteksnya iman, bahwasanya semua apa yang terjadi itu semata-mata dari Allah.
Berarti dia masih diletakkan Allah pengamalan wirid sirul asrar, tapi masih belum dikatakan bertemu. Masih ada dua, saya sebagai salik, Allah sebagai yang khalik yang kita temui. Kami belum usul. Mengapa kita tidak boleh meremehkan? Karena sejarah kita dulu ya seperti itu. Udah, biarkan aja. Itu Allah sendiri yang memakomkan, meletakkan di makom-makom tersebut, itu Allah sendiri. Belum tahu tandanya makrifat pada Allah, belum Pak. Lagi wala bahjatal muhibbina, tanda-tanda dikatakan sebagai kekasih Allah, bercinta pada Allah, belum. Karena masih konteksnya kita itu masih di kelas wirid. Lakukan terus itu. Lakukan. Bagi si ahli wirid tadi loh Pak ya, bagi si kaulo yang masih dikukuhkan di makom wirid, jalankan terus. Bagi yang sudah ketemu warid, yuk jangan remehkan mereka yang masih ada di wirid, karena li'annaka, sesungguhnya Anda dulu ya seperti itu. Maklumono cah, karena dia itu belum sampai ke makrifat, jadi masih ada dua. Ingsun aku hamba yang menghadap, ingsun Allah yang dihadap. Maklum monocah, artinya isbiari, jangan kau kendoni. Mana dikendoni? Gendeng lho awakmu nek enggak. Mergai aku tahu ojo ngono cah. Masih kui tahu gendeng ya ojo ngomong kui gendeng. Itu namanya medeni. Wah nek gendeng anakku ya apa? Bojoku si ayu sih. Enggak akhirnya enggak. Nek iso kayak ngono motivasi. Oh enak nek ngono kuwi. Bojomu ayu kaya ngono kalah ayu. Wis tah kalah ayu. Warid iku ayune duduk-duduk. Corong ganteng-gantenge duduk-duduk. Sik nisane apa iku? Pol ngono lho, pol cantiknya, pol gantengi. Wis ta. Ojo malah gendeng kok mengko. Ojo ngono cah. Je baru gak ngejak gendeng. Sing gendengnya sin awakmu. Wong Gusti Allah nyoto gak ero, berarti kuwi gendeng. Falaula waridun makana wirdun. Beta. Berangkatnya warid itu dari wirid. Warid datang itu hukum sebab musababnya itu karena warid, karena wirid. Lah wirid itu ketika Anda diletakkan di makom wirid, bagi yang sudah diwarid ojo maido, jangan maido, jangan, karena dirimu dulunya juga melakukan melewati proses tersebut. Ngoten lho karepe. Wis, sekarang ahli suhud jenengan yang sudah di hakikat makrifat, melihat anak istrimu yang masih ada di syariat, ya biarin karena Allah mengukuhkan dirinya di makom an itu. Cuman saja kau sebagai seorang suami wajib untuk mengenalkan istri dan anakmu untuk di hakikat. Urusan diterima gak diterima bukan urusanmu, bukan urusanmu. Biarlah dirinya iku mau menolak, bahkan di situ menghujat, biar kau jangan di situ itu ikut
campur urusan Allah. Udah. Urusan diterima alhamdulillah, urusan gak diterima ya alhamdulillah. Yes, biarin. Karena prosesnya di situ. Loh, nek seperti ini ahli tahqiq duduk di sini, ya sudah, nggak gegeran. Tapi ahli tahqiq itu kadang-kadang berhubung sudah merasa enak, tahu kebenaran, ngelokno sing ngisor. Lah gitu nih. Padha sing kono ngono ya ngono, sing ono ngisor yang ngomong noleh ndukur, awakmu lho kesesat rutub jongor. Ngono. Jatuh loh kamu. Mesti ini sing ono ndukur, munggah ning ndukur ya enak. Enggak dadi ini siji maneh. Sing ono ndukur nyun sewu. Kamu senok nisor nek banjir bongkong ngono. Wedi. Basa wis ana ndukur, nonton nisor bediding. Wedi rotok modok menisor mane gak gelem aku. Makane apa sampean kok menek wit ndukur utawa nek bangunan ndukur nguasi kok bedid. Bahasa Indonesia mediding apa? Merinding. Karena awakmu ndelok nisor blok goblok. Ndelok ndukur terus lah enggak. Artinya mohon maaf. Orang yang sudah mencapai tingkatan warid bahkan sudah likok pada Allah, gak gelem ndelok nisor. Maksudnya gak gelem ndelok nisor, yang dilihat itu hukum hakikat saja. Paham maksudnya? Yang dilihat itu hanya Allah. Wa yastakhibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang itu kalau melihat duniawiyah itu bediding, Pak. Tahu bediding? Apa mah? Ngeri. Ngeri. Ngeri, temen ngeri. Asli ini ngoten, ngeri. Berhubung mereka yang membawa 4 sifat tabligh fatonah, amanah sidik dengan keterpaksaan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sebetulnya saya melihat ke bawah itu bediding ya Allah. Kalau panjenengan tetap memaksa saya untuk melihat ke bawah anak, istri, dan umat, reksonen aku, jaganan aku, mereka itu tidak menjadikan satu penghalang hatiku terhadap jenengan. Akhirnya teken. Oke, Gusti Allah. Set. Stempel bisa delep. Oh ya wis beres nek ngono. Ngene adik atau apa-apa tak dudunan Gusti Allah. Iki stempel. Oh iya. Makanya mengapa di situ dijamin? Karena sudah di stempel. Anggi ngono Pak, kok umpami kula angsal milih. Kok saya boleh memilih, khususnya pilihan saya nang Allah. Gak gelem gembul ketek-ketek ini nggih. Sorry lo ya, biyen ketek iku biyen katanya. Bahasa isyarat saya ketek-ketek, aku yo ketek kok udah. Allah ya karim. Estu kula mboten purun bersosialisasi dengan siapapun. Tetapi saya tidak bisa memilih, maka masih soroyo opo estu Pak, tak akan pernah kulari dari kenyataan estu.
Walaupun saya tetap pendino saya ikut turu hotel Bandung. Ngerti hotel Bandung? Bandelundung. Enggak apa-apa. Hotel saya Bandelundung. Bandung utawi singkatan dari Bandelundung. Enggak ada masalah. Walaupun tengah jalan bongkok, yo rapopo, pun seberat apapun. Anak istri sudah saya bilangin kalau saya mau berangkat, ojo diharap-harap abi umune, anggepen mati. Lo ngoten. Lah kok ngono cek kuat atine. Ngoten lho. Ben gak mulih tenang. Lah ya, ngono lho. Seperti itu. Muniku aku langsung dikirimi gambar ndas tok. Ono moto iki ono umbele. Apa umbele iku? Loha. Oh nangis. Kaitan nak ngurus susu iku guyu. Hihihi. Oh. Jadi kesimpulannya makalah ini, wahai mereka yang ada di wirid, jangan kau tinggalkan wiridmu, terus laksanakan wiridmu, zikirmu terus, sebab di situ kau akan dipapak atau mau ditemui apa? Dijemput dengan warid. Wahai kau yang sudah diwarid, tetaplah kau ikuti petunjuk warid dalam dirimu. Warid petunjuknya cuman ada dua. Apa? Wastanibu dono hiroh atau huta ing piro-piro perkara selain Allah. Jangan kau beriman selain Sang Yang Esa iku yang melakukan. Jangan. Ini larangan dari warid terhadap Anda. Jangan kau beriman selain Allah itu bisa berperan. Jangan. Sebab selain Allah sifati la haula wala quwata. Ojo diterusno sih. Sifatnya selain daripada Yang Esa, ikulah haula, tidak punya daya upaya apapun. Usaha, ikhtiar, nggak punya. Situasi menciptakan kondisi yang seperti nggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan apapun. Alias seperti patung. Al-a'malu suwarun qaimatun. Ya laksana amal itu yang terjadi pada dirimu seperti patung. Yang sifatnya patung adalah diem jegideg, dijauhi duit ya gak ngekei, dijauhi dungo ya gak iso dungo. Makanya di sini ada jamaah sing sedo pengen nanom Gresik atas nama Suwanti. Kuwi nek njaluk patekah nang patung, yo tetep patung gak iso memberikan pertolongan. Tapi nek njaluk Fatihah nang gone Yang Esa mesti dapat pertolongan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya amaliyah yang bersumber dari hati Yang Esa itulah yang diterima oleh Allah. Siapa yang hatinya sudah beresa? Mereka yang di dalam Al-Quran disebut muttaqin.
semakin orang yang sudah bertakwa. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini dan juga pada orang tua kita yang sudah meninggal, itu dengan harapan umpama masih gelap ben diwenehi terang. Ngoten ya? Sing wis terang ben iso tekan nang Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah, wahai kau yang masih diwirid, jangan pernah kau tinggalkan wiridmu, terus lakukan. Walaupun Anda juga menyebut Allah dalam hatimu, silakan. Ya, kalau sudah tidak menyebut Allahmu, cukup sirul asrar tok wiridkan, lakukan. Bentuk wirid sampai berarti melaksanakan dalam hatimu, beriman hanya pada Allah dalam segi apapun. Nah, kalau sudah terus menerus, sudah sampai ketemulah warid, wahai mereka yang sudah diwarid, ikuti semua apa petunjuk-petunjuk di dalam dirimu dari warid. Larangan tadi wajtanibut tauhid, Anda dilarang untuk beriman selain Allah dalam segi apapun. Yang kedua, warid itu akan memberikan bimbingan dan petunjuk jalan sirotol mustaqim untuk bertemu Allah, berarti jenengan mesti diperintahkan tetap disuruh beriman beriman hanya pada Allah. Allah yang kumaksud di sini adalah Sang Esa itu. Paham ya? Kalau sudah di situ ya sudah. Ya sudah. Tinggal kita nanti terus-menerus mengistiqomahkan di situ. Nah, kalau sudah di situ, gak usah kok kirim itu ngopatekah, ya wis tekan dewe. Artinya sudah bisa nyampe pada Allah. Di dalile tontonan mafhum mukhalafah di dalam surat Az-Zumar ayat 54, lawan katane ayat itu, kembalilah kau pada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya. Jikalau kau tidak mau melakukan hal ini sampai datang kematianmu, maka kau summalatun sorun, tidak akan pernah dapat pertolongan. Nah, kebalikannya, jikalau kau kembali kepada Tuhanmu, artinya hatimu sudah di titik warid, likok datang Allah walaupun 1 detik, maka summatun sorun. Jadi di akhir kalimat itu ada summalatun sorun, lanafi itu enggak berguna bagimu. Summatun sorun, maka kau akan ditolong oleh Tuhanmu. Berarti inilah yang kumaksud dalam satu makalah yang mengatakan, ulaika fayaqulul ladina aman fayaqulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Monggo jenengan mlebet perjalanan kau ke Gusti Allah sapun aman, selamat datang, sudah disiapkan tempat. Ketika nazak, malaikat ikut bilang gitu, monggo perjalananmu sudah aman, tidak gelap, tidak ada yang menghalangi sampai pada Allah, dan tempatmu wis disiapkan. Nah ini diserondol, ngerti diserondol lamben?
diparalel dengan satu hadis, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, dia akan tidur seperti kemanten anyar, seperti kemanten baru. Pak rasanya turu sampai kemanten ketika kemanten Pak krasa moro esuk nek ngene jawabane kemanten anyar. Para tamu ndang mulya, aku arepe nggarap sawah. Mara tuwa aja utek kae ngono, wis ndang kancing ngono kono kamare situ ndang metu nang kebon kono. Bengi nyun sewu Pak ndang teko, nek wis teko subuh aja teko-teko dhisik. Ngene bahasane orang-orang yang sudah sampai di situ, bahasane lho bahasa ngoten. Artinya tidak ada kemanten baru itu turunnya tidurnya susah, nggak ada. Beda loh Pak kemanten anyar sing paksaan. Beda. Sampean pernah zamannya kemanten anyar itu tidur singkur-singkuran. Kemanten anyar loh. Buatan kemanten kapuk, ya manten anyar. Dulu kan gitu Pak, anak dengan anak tidak kenal, orang tua hanya dengan orang tua. Besok kurang 7 hari dikandani, nah hari ini kau nikah, udah nggak tahu anak itu. Ambek dengan siapa ya tidak tahu, sing laki juga begitu, nggak tahu. Paling pendungane muga-muga ayu ngoten tok. Sing wedok yang ngono muga-muga gandeng, mayoritas ngono. Mboten ngene muga-muga soleh lan solihah, ndak. Muga-muga gandeng dan ayu. Nek basa ditemokno Pak. Tes misalnya cocok. Dereng wantun sentuh-sentuhan belum berani. Katanya tidurnya itu kalau tidak 40 hari tidak madep. 1 hari sampai 40 hari seingkur-ingkuran karena malu, ngoten lho. Karena katanya sih gitu. Saiki ya Pak, durung nikah wis meteng di wis kebalikane saiki. Balikannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya di sini ya udah sing wis makrifat ya ojo maitu sing ono warid, sing ono warid ojo maitu sing masih ada di wirid, karena mencemoohmu itu sama halnya mencemooh dirimu dan Tuhanmu. Wong raimu biyen yo ono kene tak lebokno kene saiki kok. Nah, ngene lho. Itu namanya adab ya. Tata krama. Lutung lebih baik Anda itu memberikan motivasi terhadap yang di bawah Anda. Kasih motivasi. Jangan malah kau jelumprung no. Ojo munggah gendeng, sumpah gendeng. Wis ngebleng kok. Jangan gitu. Kayak motivasi yang baik. Biar adik kelas kita itu mohon maaf bersemangat, yang wirid ben tambah semangat, yang warid ben tambah semangat, yang sudah makrifat ben sampai maksum musyahadatul baqo. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini tentang materi. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula padesan Gus saking Kecamatan Palengbendo Ade Tanggep. Mohon dijelaskan antara fanaul kamil dan bako. Di situ
yang saya tanyakan nanti di dalam kebakohan itu apakah dari sisi batin saja atau ditandai dari sifat lahir itu yang dikatakan orang-orang itu al-majnun. Itu aja Gus dari saya, mohon nanti dijabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda di musyahadah itu baik musyahadah fana, kamil, bakok sama, sudah tidak berlakunya hukum makhluk yang dilakukan atau digerakkan, dan sudah tidak berlakunya hukum yang menggerakkan. Hanya berlaku ana ingsun aku Allah yang segala-galanya. Cuman tanda di situ hanya kalau yang musyahadatul fana, wilayah zona musyahadah itu lebih kecil daripada tidak. Dalam satu hari satu malam terhitung 24 jam hitungan di Indonesia, lebih sedikit Anda itu di zona musyahadah, itu di musyahadatul fana, ya, kelas kekasih Allah di fana. Terus yang kedua bakok, kamil, itu kebalikannya. Dalam 24 jam itu Anda di posisi musyahadah lebih besar daripada tidak. Terakhir bakok, ini justru sudah tidak mengenal di luar musyahadah, sekalipun dia ditaruh di muhadharah ataupun ditaruh mukasyafah. Muhadharahnya sudah menjadi musyahadah, mukasyafahnya sudah menjadi musyahadah. Itu apabila ditaruh di mukasyafah atau ditaruh di muhadharah. 1 dan 2 itu dimasukkan sebagai kelas atau tanda makom mahfud. Yang bakok itu diletakkan kelas atau tanda maksum. Ini ya, tinggal dikembalikan pada diri kita. Kita untuk sementara waktu diletakkan Allah di mana. Ketiga-tiganya ini adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itu kekasih di mana sudah sampai pada makom musyahadah, makom ma'rifatullah. Bahasanya dia ketika solo, ya, itu sudah ada warid, sudah likok pada Allah. Walaupun likoknya itu Anda itu 1 menit, bahkan 1 kedep, 1 detik, habis itu turun lagi. Ini termasuk kekasih Allah. Lah, dia bisa sampai ke musyahadah walaupun 1 detik, itu kan sudah syaratnya itu sudah Anda penuhi. Sudah Anda penuhi syaratnya. Persyaratan untuk bertemu Allah ada 2. Terus dan terus selalu hatimu itu berzikir. Kalau bahasa Quran disebut falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah ini selalu berbuat baik, beretika, berakhlak ilahiyah pada Allah. Berarti berangkatnya dari sirul asfar. 2, wala yusyrik
bi'ibadati rabbi ahada. Rasa keakuan, iman keakuan diri yang berzikir itu lepas. Karena itu makhluk. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah Tuhanmu waktu kau suluk. Jadi gak usah sampai niku robito terhadap makhluk, bos. Nambah-nambahi persoalan nendai. Jangan. Robitohmu itu apa sih robitoh? Menghadapkan wajah ruhmu iman pada Allah. Itu robitoh. Jangan kau selewengkan terhadap yang lain, bos. Jangan. Harus kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara orang Islam. Jangan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu mengatakan bisanya kau sama pada Allah lewat aku. Allah tidak pernah memakai lantar. Allah tidak pernah meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk keusulanmu. Gara-gara kau beriman terhadap makhluk itulah sampai ratusan tahun. Ayo kepingin roh. Totoan pedotan manuk. Iya, gak apa-apa. Aku punya manuk bekotut. Nggak bisa. Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jikalau di dalam hatimu, hei anak putuku, jangan kau mengadakan Tuhan selain Allah. Artinya jangan ada di dalam hatimu selain Allah itu. Jikalau ada, gelaplah dirimu. Inna syirka, saat temeni kau mengadakan selain Allah, ikulah zulmun azim, akan menjadikan gelap hatimu. Ini sih gak percaya, mbure karo aku. Sebab melihat dari zaman-zaman dulu, Pak, gak seperti ini kita dibuka tak belakang. Ya Allah, murid-murid santri biyen, Pak, semuanya itu ngelundasi. Kalau nggak salah berapa? 25 tak takon. Lah pondasmu kok keco iku? Apa tak kakean utak boten? Lah kok bingung ngrungokno ngaji pean gitu. Wah. Tahun 2000 sampai 2005 seperti itu. Ngeluh kabeh. Sama dengan yang dulu-dulu kita ngangsu terhadap guru akhirat kita, mursyid-mursyid kita nggak buka seperti ini. Jadi nggak ada kemajuan. Sampai puluhan tahun belum menemukan maksud isaroh dari sang guru. Tapi olehnya dia itu tetap wirid terus, tidak menutup kemungkinan inilah tidak memakai sistem ilmu, ndak memakai otodidak. Tahu otodidak? Ngelakoni tapi gak roh jedule, wis pokoknya dilakoni, akhirnya ketemu. Ibarat orang nggak ngerti ilmu elektro, ndawandani radio rusak, jauh tekai, suwi-suwi yo ketemu. Loh, di situ otodidak. Otodidak saya itu ada di Magelang, di Watu Congol, ketemunya di situ. Dulu itu, ya Allah. Kalau mungkin jenengan kenal Mbah Balhar ya, Watu Congol, ketemunya itu tidak tenggriku. Wes, enak jenengan saiki digelar cara paribasane perumpamaan makanan sudah mateng, mangapa cocotmu tak lebokno lho.
ngono. Ngono iku ana sing mingkem, Pak. Kadang-kadang sing gregetno wis dimplok disembur raiku. Ya Allah, ada yang seperti itu. Aku yo mikir, apa disembur nang raiku yo? Apa kepahitan? Apa tacake kapok? Wis macam-macam alasan. Yes, alhamdulillah jadi enek sing ngecapi terus dilap. Tak takoki, lah lapo iki kok gak elem iki sapi, kambing enak. Jawabane sederhana. Kula terkesan darah tinggi. Oh, ngono ta. Jadi bukan salah satenya, Pak, tapi salah kita sendiri ada unsur penyakit darah tinggi gitu. Nah terus bagaimana? Yo ilang nono darah tinggi ini dhisik. Baru kau ketemu. Bukan sate iku sing salah. Yo raimu masalahnya ada penyakitnya. Kopi enak legi kok, gawe kok pahit ae. Alasannya katanya ada diabetes lah ngono nggih. Oke, lah mesti nih diabetes iku sing kok hilangno, bukan sing kok salahno itu gulane. Sakno saiki kula dodol gula niku, Pak. Nggih. Bu kok gak payu? Iya, akeh wong jarine apa jenenge? Diabetes. Susu sakno dodol ngono kuwi rek. Disalah-salahno ae sing namanya gula itu. TV yang ngono. Gula maneh sing disalahno. Sama to. Kuwi ku nyalahno iblis ae terus. Sakno iblis digawe kambing hi. Padahal asline raimu dhewe. Ngono. Wis golek ana sing sejati kuno. Nek wis ketemu sing sejati liko, mongko kamu gak nyalahno iblis. Ternyata iblis sampai dirimu ya padha ae. Oke, teng mriku ada beberapa tanda fana kamil bakok durasi yang paling mudah. Oke, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Khairuddin, asli Tegal, Jawa Tengah, tapi semenjak 2008 berdomisili di Jombang. Pada hari Jumat yang lalu, saya menyaksikan video YouTube yang panjenengan kirimkan dus yang urutan 10. Di situ pembahasannya tentang beat. Dari awal sampai akhir saya cermati, tapi ngapunten pada saat itu ngapunten nih Gus, pakai celana cekak dan baju kaos singlet itu Gus. Ini ngapunten saat itu kok mana saya kok emen ya, di saat ini saya nggak mengikuti. Dalam kondisi bahkan seperti itu, saya duduk silo, saya ikut PA. Ngapunten ikut cara kula nggih. Teman kok mboten tata krama dalam keadaan bahkan seperti itu. Nggih, itu yang pertama. Dan yang kedua, semalam saya menyaksikan video jenengan yang membahas babakan wujud. Wujud, sifat wujud. Terus yang pagi hari tadi sekitar jam 9:30, hati ini membara Gus. Pengetahuan sedikit yang beberapa hari saya dapatkan dari YouTube panjenengan. Hati ini kok meronta-ronta. Ingin saya sampaikan pada orang tua saya yang di Tegal. Dan selang beberapa kemudian hati ini muncul, saya nggak tahu. Kok setiap saya mandang apapun kok hati saya murni Allah. Mandang mobil lewat Allah. Mendengar kotor bunyi Allah. Dan pada saat salah saya bingung.
ini yang mau saya baca apa? Kok muncul di hati Allah terus? Begitu Gus, mohon penjelasannya. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika menghantarkan ilmu tentang tauhidnya terhadap satu hamba, itu bisa jadi dilewatkan seorang pedagang, seorang petani, seorang pejabat, bahkan seorang pelacur pun bisa. Tahu seorang pelacur? Pelacur itu saudaranya Germo. Tahu Germo ya? Yang mengimpuni, memberikan akses untuk pertemuan terhadap wanita nakal. Itu namanya Germo. Singkatan dari Pagere Agomo. Bisa jadi itu hak Allah mutlak. Tidak harus dilewatkan orang-orang yang selalu berpakaian necis, berjubah, bersarung, berkelambi, berkopiah. Tidak seharusnya begitu. Suka-suka Allah. Bahkan bisa dilewatkan seorang yang notabene sosialnya itu terendah. Iya, bisa jadi suka-suka Allah. Dan itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Ingat, sebetulnya apapun yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita masing-masing, entah berupa apapun tanpa kecuali, itu bentuk sapaan Allah terhadap kita. Supaya kita jawab sapaan Allah. Apa sapaan Allah? Ta'ali, kesinilah, aku di sini. Seperti kita waktu kecil dulu, Bu, nggih. Kita itu ada permainan petak umpet. Kita akan mencari seseorang. Nek dulu itu bahasane sing dadi bilang gini, curah. Terus jenengan sing singitan ngomong cur. Lah gitu nggih. Duka kok cur ya, nek pas aku cur iku wong ngoyo. Lah sebelum jenengan mendengarkan cur, nggak boleh melek. Sampai harus terpet. Itu undang-undang udah. Dulu undang-undang ya patuh-patuh. Nggak boleh melek ya, pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah terdengar cur, baru boleh melek. Mencarilah sampai. Jenengan pasti akan mengikuti petunjuk arah curman di mana. Sama. Allah ngecur no sampean iku lewat musibah bisa, lewat balak juga bisa, lewat anugerah juga bisa, lewat perkara nikmat juga bisa. Jangan kau mempermasalahkan tentang cur. Engko ndang tiga judul cur nunggu. Jangan. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita sampai pada tujuan cur itu menuju yang ngecur tadi. Ya. Artinya kita masuk pada isim fa'ilnya. Masuk pada objeknya, subjeknya bukan objeknya. Kita masuk mausufnya bukan sifatnya, cuman saja lewat sifat. Silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting kita
gak mudah kita itu mencemooh apa yang dihadapkan Allah. Itu aja. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa mangrek lali iku. Sing ngelek-ngelek. Hah? Oh ya, memandang itu begitu mandang apapun, di situ ada nyatanya Allah. Kalau bahasa Allah di dalam hatimu disertai ainul basirah, maka disitulah yang kumaksud warid itu sudah memberikan jalan atau membimbing menghantar kita sampai pada Allah. Ainul basirah sudah bertemu. Dikatakan sudah bertemu, maka dirimu sudah fana, sudah artinya sudah tidak fungsi atas dirimu sendiri. Apa fungsi? Anda pasti akan terasa tentang la haula wala quwata. Keakuan Anda yang tadinya merasa bisa melihat, mendengar, apapun bentuknya, itu menjadi la haula wala quwata, sudah tidak merasa lagi. Yang tadinya kita beriman, selain Allah termasuk diri kita yang melakukan, itu sudah nggak ada. Itu loh maksudnya la haula wala quwata. Lalu illa billah akan muncul nyatanya Allah, sehingga melihat apa-apa semuanya Allah. Udah benar. Kalau sudah di wilayah itu, apa yang harus dilaksanakan selanjutnya? Jaga kemerdekaan rohaniatmu dari belenggunya hawa. Udah. Jaga kemerdekaan rohaniamu dari budakan hawa nafsu dengan cara Al-Qur'an isma rabbika bukratan wa asila. Dengan cara jenengan iki terus menerus mengikuti apa petunjuk-petunjuk dari Allah itu untuk menyempurnakan makrifatmu di maqam musyahadatul baqo. Udah, kalau sudah di kamil ke baqo, kalau masih di fana harus ke kamil, kalau sudah ke kamil ya ke baqo. Itu. Ayo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukimin, Pak, dari Jambi. Nggih. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Kalau saya amalkan, Pak, saya amalkan Gus. Itu Pak Gus, itu kalau saya amalkan, saya renungkan, ada kata dari warid, mungkin ya Pak Gus niku. Niku ngeten, kalau kamu mau ketemu Allah, hilangkan semua makhluk itu, jauhkan dari dirimu. Apabila kau menuhankan makhlukmu, maka nggak akan ketemu dengan Allah. Iya. Terus nek niku kulo amalke, kulo niku merasa jadi orang jolim terus nangis mawon kulo Gus, pripun kulo malu nangis. Boleh saya tahu apa yang diamalkan itu tadi? Kalau saya mengamalkan itu, aku hanya Allah. Aku tidak percaya lagi dengan nafsuku, aku tidak percaya dengan makhluk, aku hanya percaya kepada Allah. Saya merasa jadi selama ini saya jolim kepada Allah. Karena saya jolim kepada Allah, saya merasa salah besar sama Allah, terus nangis nggak mau berhenti. Gus, gimana? Kadang-kadang kalau saya makan terus nangis, saya nangis itu malu. Cuman itu aja. Gus, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jikalau itu datangnya dari warid, harus dilakukan. Karena itu petunjuk demi kebaikan rohaniahmu terhadap Allah. Walaupun itu menangis selama itu, bentuk menangis Anda itu karena nafsu lawamah sadar. Selama ini kita zalim pada Allah. Kalau itu sudah berkembang, maka nafsul mutmainnah akan muncul. Aqarrub, mendekat menuju pada Allah. Kalau sudah pada Allah, maka itu disebut ruh. Disebut ruh karena fitrah. Sebelum fitrah disebut nafas atau nafsu. Makanya mengapa di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Jiwa nafsu damai. Mengapa disebut nafsu? Karena belum berangkat, tetapi dia ingin berangkat. Irji'i, lah itu. Ini kata perintah. Kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Bahasa perintah ini berarti jiwa belum kembali. Ketika saat diperintahkan itu disebut jiwa, nafas. Kalau sudah melakukan dan sampai pada tujuan itu disebut ruh. Ruh itu fitrah, tidak ada disebut ruh itu kotor. Disebut kotor itu karena ruh itu berselingkuh terhadap selain Allah, akhirnya disebut nafsu atau nafas, jiwa di situ. Jadi saran saya, lakukan penetapan aku Allah dan lain sebagainya. Itu konteksnya kalau kita memang sudah setelah melakukan fana dan ifbat. Ifbat itu berarti di situ yang berlaku hanyalah anak-anak Allah. Ya, di jalur alternatif silakan, 2 orang yang harus kami tunggu. Kalau nggak ada, ya sudah, tak tutup. Surga yang itu kan nyanyiannya nafsu. Sing dinyanyekno iku pesona, sing dinyanyekno iku surga, disuguhno, tapi akhirnya mendapati neraka. Oke. Assalamualaikum. Malam. Dari mana? Gitu ya. Oh iya. Oke. Waalaikumsalam. Apakah kalau sudah berlaku ilmu hakikat, reinkarnasi itu berlaku, atau yang namanya leluhur-leluhur itu menemui kita? Bapak Ibu, kalau yang dimaksud reinkarnasi, bangkit dari kematian ruhaniahmu, tenggelam di dalam nafsu, benar. Tapi kalau yang dimaksud reinkarnasi, Anda itu hidup lagi, habis mati, terus hidup lagi, masuk ke hewan, masuk ke anak. Enggak. Tidak seperti itu yang dimaksud reinkarnasi. Secara versi Al-Quran di dalam jalur hakikat. Yang dimaksud reinkarnasi kalau seperti gini, boleh. Bangkitnya ruhaniahmu dari belenggunya hawa nafsu. Sebab ketika ruhaniah dibelenggu oleh hawa nafsu, ruhaniah ini mati. Mati. Akhirnya bangkit hidup. Lewat
siraman rohaniyah dinul haq, akhirnya sadar rohaniyahmu, akhirnya melakukan tindakan zikir dan mencapai hidup yang sejati. Kalau seperti ini dikatakan reinkarnasi, monggo. Boleh berbangkitnya rohaniyah dari kematian menuju kehidupan, berarti keluarnya dari kegelapan menuju terang benderang. Kalau yang dimaksud reinkarnasi itu mati sudah dikubur terus mudunang anake, mudunang putune, bukan, nggak ada, nggak terjadi seperti ini, nggak terjadi. Yang kedua, apakah ditemui oleh leluhur-leluhur tersebut ketika jenengan ini berhakikat? Bisa jadi itu di alam mukasyafah, bisa terjadi ketemu pae, bae, bahkan ketemu para kekasih Allah, bisa jadi. Oke, satu kali lagi. Wis paham kabeh sing ono njaba kelihatannya ya. Oke, itu Bapak Ibu apa yang sudah diberikan Allah terhadap Anda lewat pengajaran-pengajaran dinul haq ini langsung. Jadikanlah semua itu sebagai makanan rohaniyahmu untuk melakukan perjalanan rohaniyahmu di dalam berzikir sirul asrar dalam rangka menuju dan bertemu Allah, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.